Seorang wanita memegang kepalanya yang terasa pusing. Ia mencoba untuk membuka mata, tapi rasanya begitu berat, ia berusaha untuk tetap membangunkan tubuhnya meskipun dengan kepala berdenyut. Apa sih? Berisik sekali. Suara ketukan pintu dan juga teriakan memanggil namanya terus terdengar dari luar. Buka cepat pintunya, perintah Jonathan Smith pada dua orang petugas hotel tempat ia berada sekarang. Dalam sekejap pintu kamar segera terbuka bersamaan dengan Revina yang baru berhasil mendudukkan tubuhnya dengan pandangan mata yang masih kelabu. Dasar anak sialan, Jonathan langsung mentagar tanda pagar wajah Revina, membuat Revina membuka matanya lebar-lebar. Revina memegang pipinya yang terasa panas bekas tanda pagar tanda pagar papanya. Sakit, Pak. Mengapa Papa tanda pagarku? Tanya Revina yang belum mengetahui apa kesalahannya sambil meringis. Mengapa kau lihat itu? Bentak Jonathan. Revina melihat ke arah yang ditunjuk oleh papanya. Astaga, alangkah terkejutnya Revina melihat seorang pria yang sedang tertidur di sebelahnya. Apa yang terjadi? Batin Revina sambil meremat selimut yang menutupi tubuhnya. 1 jam kemudian, seorang laki-laki menatap sebuah akta perkawinan di tangannya. Laki-laki itu bernama Felix. Baru tadi pagi dia dibebaskan dari penjara, siangnya tiba-tiba saja sudah menikah. Silakan pergi jika kau ingin pergi. Tidak perlu merasa bertanggung jawab. Kita tidak pernah melakukan apa-apa, kata Revina dingin membuat Felix menatap ke arahnya. Kita sudah menjadi suami istri. Kemanapun aku pergi kau harus ikut. Jika tidak, aku akan ikut denganmu, ucap Felix tak kalah dingin. Terserah kau saja. Revina melangkah keluar dari kantor catatan sipil menuju mobilnya. Aku ikut denganmu, aku baru saja keluar dari penjara tadi pagi. Jadi, belum punya tempat tinggal dan pekerjaan. Dengan santainya Felix mendudukkan tubuhnya di dalam mobil Revina. What? Revina sangat terkejut mendengar perkataan laki-laki yang ada di sampingnya ini. Astaga, apa salahku sehingga dijodohkan aku dengan seorang kriminal? Revina melirik ke arah Felix, pantas penampilannya sangat menyeramkan, rambut gondrong serta brewokan. Revina sampai bergidik ngeri melihatnya. Wah, Mama lihat ini siapa yang datang. Jasi bersedekap menyambut Revina yang baru saja tiba di rumah bersama dengan Felix. Cih, tampangnya saja baik. Akhirnya kau menampakkan sifatmu yang asli. Kalian berdua memang sangat cocok, lanjut Jasi lagi. Bukan urusanmu, jawab Revina acuh. Kemudian berlalu begitu saja menuju kamarnya diikuti oleh Felix. Revina masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu terbuka. Mau apa ke kamarku? Bentak Revina melihat Felix masuk ke kamarnya. Aku tidak tahu harus kemana, jadi aku mengikutimu. Kita kan suami istri. Felix tidak tahu harus menjawab apa, hanya itu yang dapat ia pikirkan saat ini. Jangan macam-macam, awas kau, ancam Revina untuk menyembunyikan rasa takutnya saat berdua dengan Felix di dalam kamar. Aku dipenjara karena berbuat kerusuhan, bukan kasus perempuan jadi jangan terlalu banyak berpikir, terang Felix sambil berjalan menuju ranjang Revina dan langsung merebahkan tubuhnya. Kau, Revina membelalakan matanya melihat tingkah semena-mena Felix. Sudah lama aku tidak tidur di kasur empuk begini. Berbaik hatilah untuk mengizinkan aku tidur sebentar. Felix membetulkan posisi tubuhnya sambil memejamkan mata untuk mencari kenyamanan. Tidak bisa, minggir dari tempat tidurku, perintah Revina. Tapi laki-laki itu sedikit pun tidak bergeming. Hei, bangun, Revina mencoba membangunkan Felix yang ternyata sudah tertidur dengan pulas dalam sekejap. Menyebalkan, Revina berjalan keluar dengan menghentakkan kakinya serta dengan wajah yang kesal. Hari ini merupakan hari terburuk sepanjang hidupnya. Revina berharap ini hanyalah sebuah mimpi, dan semua akan kembali seperti semula saat dia bangun tidur nanti. Malam menjelang, saat ini keluarga Jonathan sedang makan malam bersama. Tampaknya pria parubaya itu masih marah kepada Revina. Papa tunggu di ruang tengah, suara dingin Jonathan memerintah kepada seluruh anggota keluarganya. Kemudian ia meninggalkan meja makan diikuti oleh Asila, istrinya. Papa pasti akan membicarakan tentang ulahmu, ejek Jase sebelum berlalu dari sana meninggalkan Revina dan Felix. Siapa namamu? Tanya Jonathan menatap tajam ke arah Felix. Saat ini mereka sudah berkumpul di ruang tengah. Namaku Felix. Papa, Felix terbata. Apakah harus memanggil Tuan, Om atau Papa? Asila melengos mendengar laki-laki dengan tampang menyeramkan memanggil suaminya Papa.
sedangkan Revina baru mengetahui jika nama pria yang menikahinya ini adalah Felix. Dari keluarga mana kau berasal? Di mana keluargamu sekarang? Hanya Felix, tidak ada embel-embel keluarga. Aku tidak punya ayah, hanya punya ibu. Apa pekerjaanmu? Tanya Jonathan lagi, menginterogasi menantunya. Aku tidak, belum punya pekerjaan tetap. Jonathan mendengus mendengar jawaban Felix. Putriku sudah terbiasa hidup dengan kemewahan sejak kecil. Aku harap kau seorang pekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Mulai besok segeralah mencari pekerjaan, perintah Jonathan. Felix menatap Revina yang duduk di sampingnya, tapi wanita itu hanya memandang lurus ke depan dengan wajah datarnya. Setelah selesai Jonathan mewawancarai menantunya, mereka semua kembali dengan aktivitas masing-masing. Kau tidur di sana, tunjuk Revina ke arah sofa yang ada di kamarnya. Felix melihat ke arah sofa, hanya sofa berukuran sedang, bagaimana ia bisa tidur di sana? Tubuhku tidak akan muat tidur di sana, bisakah kita tidur bersama di kita kan? Tidak bisa, Revina dengan cepat memotong perkataan Felix. Ia tahu apa yang akan dikatakan oleh pria itu, yang selalu mengingatkan jika hubungan mereka saat ini sudah menjadi suami istri. Felix menghela napasnya. Apa kau punya baju ganti yang bisa aku kenakan? Tanya Felix yang mulai merasa gerah mengenakan pakaian itu sejak siang tadi. Tidak ada, jawab Revina ketus sambil melemparkan bantal ke arah sofa. Jika tidak ada, ayo, ikut aku membeli baju, atau kau ingin melihatku tidak baju, ajak Felix sekalian mengancam Revina karena ia tahu wanita itu pasti akan menolak ajakannya. Meskipun dengan sangat terpaksa, Revina pergi mengikuti Felix berbelanja ke sebuah mall. Seleramu bagus juga, Revina melirik beberapa pakaian yang dipilih oleh Felix. Sebagai seorang pengangguran, Felix memilih pakaian dengan merek-merek terkenal yang biasa dipakai oleh kalangan atas. Aku hanya tidak ingin membuatmu malu. Saudarimu pasti akan mengejekmu jika aku memakai pakaian biasa, balas Felix. Memangnya kau punya banyak uang untuk membayarnya? Tanya Revina. Aku tidak punya uang. Aku kan baru keluar. What? Revina membelalakkan matanya, tak percaya jika Felix dengan santainya memilih pakaian-pakaian mahal dan menyuruhnya untuk membayar. Astaga, aku benar-benar dikerjain, batin Revina sambil melihat Felix berjalan menuju kasir. Selesai membayar, Revina langsung keluar dari toko dengan wajah yang ditekuk. Belum genap 1 hari menikah, tak tanggung-tanggung Felix sudah menghabiskan gajinya selama 1 tahun bekerja. Sudah selesai? Ayo, pulang, kata Revina ketus. Tunggu, aku. Apalagi, bentak Revina langsung memotong perkataan Felix. Aku membutuhkan beberapa pasang pakaian lagi serta sepatu untuk mencari pekerjaan besok, jawab Felix tanpa merasa sungkan sama sekali. Sini, biar aku pilihkan. Dengan cepat Revina mengambilkan beberapa helai kemeja dan celana bahan yang sesuai ukuran tubuh Felix serta 2 pasang sepatu. Hari kini sudah berganti pagi. Revina terbangun dari tidurnya terkejut melihat Felix sedang tertidur pulas di sampingnya. Belum habis rasa kesalnya kepada pria itu tadi malam, kini pria itu membuat ulah lagi. Revina sudah memerintahkan Felix untuk tidur di sofa. Tapi, sepertinya ia berpindah ke kasur saat Revina sudah tertidur. Setelah Revina berpakaian dengan rapi bersiap untuk pergi bekerja, Felix masih belum bangun. Astaga, pria ini, kesal Revina melihat ke arah tempat tidur. Felix bangun, hei, bangun, Revina mencoba membangunkan suaminya, tapi pria itu tetap tidak terganggu tidurnya. Bangun, jerit Revina tepat di telinga Felix dan ternyata berhasil. Felix mulai mengerjapkan mata. Nyaman sekali tidurmu, ya? Revina bercakap pingang, menatap tajam ke arah suaminya. Maaf, tadi malam tidurku tidak nyaman jadi aku pindah. Sudah-sudah, sekarang cepat mandi. Katamu mau mencari pekerjaan hari ini. Revina mengingatkan Felix, kemudian ia mengambil tasnya dan langsung keluar dari kamar. Pengantin baru sudah masuk kerja hari ini? Di mana suamimu? Tanya Jase yang melihat Revina turun ke meja makan hanya sendiri. Jase, Asila menegur Jase karena Jonathan tidak suka berbicara ketika sedang di meja makan, apalagi Jessie menanyakan dengan nada mengejek. Revina langsung mengambil tempat duduk dan memulai sarapan tanpa memperdulikan pertanyaan dari saudarinya. Jonathan meninggalkan meja makan setelah selesai sarapan diikuti oleh istrinya yang akan mengantar ke depan. Aku pikir kau akan pergi berbulan madu setelah menikah. Aku sudah siap untuk mengambil alih pekerjaanmu di kantor selama kau pergi. Revina hanya menatap tajam ke arah Jase, malas untuk menjawabnya.
energinya sudah habis karena pagi-pagi Felix sudah membuatnya kesal. Oh, ya, aku lupa, suamimu itu pengangguran, bagaimana bisa dia mengajakmu pergi berbulan madu, ucap Jase sambil menertawakan Revina. Bukan urusanmu, jawab Revina dingin. Tapi itulah kenyataannya, balas Jase sambil berlalu pergi dari sana bersamaan dengan Felix yang baru saja turun. Di mana semua orang? Tanya Felix yang hanya mendapati Revina sendiri di meja makan. Sudah pergi, jawab Revina malas. Beberapa saat kemudian Revina juga pergi setelah menyelesaikan sarapannya tanpa menunggu Felix. Terserah laki-laki itu mau berbuat apa, bukan urusannya. Tunggu, Felix mengetuk pintu jendela saat Revina mulai mengeluarkan mobilnya dari garasi. Boleh aku menumpang? Tanya Felix dan Revina menghentikan mobilnya, membiarkan Felix masuk. Kau mau kemana? Revina fokus mengemudikan mobil. Matanya melihat jalanan, bertanya tanpa melirik ke arah Felix. Aku, tentu saja mau mencari kerja, jawab Felix santai. Ceka, itu aku tahu. Maksudku kau mau menumpang sampai di mana? Revina sudah mulai kesal. Belum tahu, membuat Revina bertambah kesal dengan jawaban Felix. Astaga, aku bisa jadi gila jika terus bersama dengannya, batin Revina. Begini saja, biar aku yang mengantarmu ke kantor. Setelah itu aku akan membawa mobilmu, saran Felix yang langsung dijawab tegas oleh Revina. No, mengapa, kau tidak percaya padaku? Aku kan. Siapa yang percaya pada bekas narapidana sepertimu? Revina segera memotong perkataan Felix. Sudah aku katakan, aku dipenjara karena berbuat kerusuhan, bukan karena perempuan atau mencuri, Felix mengingatkan sekali lagi kepada Revina. Sama saja, balas Revina sambil terus menjalankan mobil menuju kantornya. Terang-terangan kau sudah merampok uangku ratusan juta tadi malam, lanjutnya lagi. Mengingatkan Felix yang tadi malam tak hanya membeli pakaian dan sepatu. Laki-laki itu bahkan minta dibelikan ponsel dan juga jam tangan yang harganya tidak murah. Ah, itu, setelah dapat pekerjaan aku janji akan mengembalikan semua uangmu, tenang saja. Akhirnya Revina mengizinkan Felix membawa mobilnya. Setelah pria itu menyerahkan kartu tanda penduduk serta mengakses GPS di ponsel milik Felix, agar pria itu tidak melarikan diri. Saat tiba di kantor, Revina mendengar suara keributan ketika melewati ruang divisi keuangan. Ia melihat Jase baru saja keluar dari ruangan itu dengan gayanya yang angkuh sambil membawa berkas di tangannya. Revina mendekat, ingin mencari tahu apa yang terjadi. Aku sungguh sudah muak dengan kelakuannya. Ingin sekali aku membenamkan wajahnya sok cantiknya itu ke dalam lubang toilet, umpat seorang wanita yang tidak menyadari kehadiran Revina di sana. Ah, selamat pagi Nona, sapa beberapa karyawan yang berada di ruangan tersebut. Sementara wajah wanita yang baru saja mengumpat Jase terlihat pias melihat Revina. Pasti Revina mendengar semua umpatan yang ditujukan untuk kakaknya itu. Maafkan saya, Nona, ucap wanita itu sambil tertunduk. Apa Jase menukar hasil kerjamu? Tanya Revina. Benar, Nona. Revina menghela napasnya mendengar jawaban wanita yang sudah teraniaya oleh Jase. Ini bukan pertama kalinya Jase melakukan itu. Sudah sering kali ia memanipulasi pekerjaan orang lain yang lebih bagus dan menukar dengan pekerjaannya. Jase selalu ingin mendapatkan pujian dari papanya. Tapi tak ada yang berani mengadukan kepada Jonathan. Jase selalu mengancam akan membuat mereka dikeluarkan dari perusahaan jika berani mengadukannya, termasuk juga Revina. Sabar, ya, Revina menepuk pundak wanita itu untuk memberikan semangat. Saat ini Revina belum punya cara untuk melawan Jase. Revina meneruskan perjalanan menuju ruang kerjanya di bagian divisi pemasaran, memulai pekerjaannya seperti biasa. Tak ada satupun dari teman-temannya yang mengetahui bahwa Revina sudah menikah kemarin. Setelah setengah hari disibukkan dengan pekerjaan, saat ini Revina sedang istirahat makan siang di kantin kantornya. Ia mulai teringat dengan Felix. Revina mengecek ponselnya melihat di mana keberadaan Felix. Ia mengerenyitkan kening melihat tempat-tempat yang sudah dikunjungi oleh pria itu. Semoga saja kau bersungguh-sungguh mencari pekerjaan, batin Revina. Hari sudah semakin sore, Revina menghubungi Felix untuk mengatakan jika sebentar lagi ia akan pulang. Di mana? Tanya Revina setelah panggilannya terhubung. Aku sudah menunggu di depan kantormu. Felix memperhatikan pintu masuk gedung perusahaan Globe Enterprise. Bagus, Revina langsung memutuskan panggilan teleponnya. Felix melihat jam di pergelangan tangannya.
Ini sudah lewat 40 menit dari jam pulang kantor, tapi Revina masih belum keluar. Felix mengambil ponselnya untuk menghubungi Revina, tapi belum sempat panggilan itu terhubung, Revina lebih dulu masuk ke dalam mobil. "Mengapa lama sekali?" tanya Felix. "Aku tidak ingin orang lain melihat kau menjemputku," jawab Revina datar sambil memasang seatbelt. "Ayo, jalan," perintahnya lagi. Revina menyandarkan tubuhnya dengan mata terpejam. Seharian bekerja membuat tubuhnya terasa lelah ditambah lagi harus menyetir mobil plus jalan macet saat jam pulang kerja. Tapi hari ini Revina bisa bersantai tidur di dalam mobil, karena Felix yang mengemudikan mobilnya. Rasanya punya supir pribadi. "Kau kelihatan lelah sekali. Apa pekerjaanmu sangat banyak?" tanya Felix melirik ke arah Revina sebentar. Jawab Revina tanpa membuka matanya. "Apa kau sudah mendapatkan pekerjaan?" Revina balik bertanya. Ia sudah membuka dan menatap ke arah Felix yang sedang fokus menyetir. "Belum, tadi kau pergi ke Golden Residence?" tanya Revina penasaran untuk apa gelandangan seperti Felix datang ke sebuah apartemen mewah. "Hanya menemui seorang teman," jawab Felix santai. "Teman?" Revina menatap aneh ke arah Felix. Apa mungkin Felix memiliki teman dari kalangan atas? Maksudku bekas bosku dulu. Dan sekarang aku menemuinya untuk meminta pekerjaan lagi," terang Felix. "Oh, memang apa pekerjaanmu dulu?" tanya Revina lagi. Felix menggaruk pelipisnya, tampaknya ia sedikit berpikir sebelum menjawab pertanyaan istrinya. Itu apa?" potong Revina. "Itu, jadi penjaga." "Ya, penjaga," jawab Felix kurang yakin membuat Revina memicingkan mata menatapnya penuh curiga. "Penjaga apa?" bentak Revina. "Penjaga rumah orang tuanya," jawab Felix yakin. Revina kembali menyandarkan tubuhnya di kursi mobil sambil melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Ada gunanya juga Felix membawa mobilnya hari ini. Ia jadi tidak perlu capek-capek untuk mengendarai mobil sendiri.